Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, siapa di kelas ini ketua kelasnya? Oh, belum ada ya. Baik, di sini biar ibu aja yang milih ketua kelasnya untuk sementara dulu. Nanti akan kita bagi siapa yang menjadi ketua kelas, sekre, dan bendahara. Jadi untuk sementara ini ibu tunjuk untuk menjadi ketua kelas yaitu Ferdi. Silakan Ferdi, dimulai berdoanya. Berdoa dimulai. Selesai untuk berdoanya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum ibu menerangkan tentang pembelajaran ibu, ibu pengen nanya di sini, sudah ada nggak yang kenal sama ibu atau yang sudah pernah belajar sama ibu di kelas sebelumnya gitu? Sepertinya dari beberapa kalian ini ada yang sudah ada belajar sama ibu di kelas 10 kemarin. Mungkin nggak terlalu asing, tapi ada juga beberapa yang belum pernah belajar sama ibu. Sebelumnya ibu perkenalkan diri dulu. Nama ibu Yunita Safitri. Ibu lulusan dari Universitas Negeri Padang. Nah, kalau untuk jurusan di waktu kuliah, dulunya ibu mengambil jurusan listrik. Dan ibu mengajar itu di kelas 10 dan juga kelas 11. Baik, Nanda semuanya, ada lagi yang ingin ditanyakan sama ibu? Baik, terima kasih jawabannya, pertanyaannya Vira. Ibu, tempat tinggal ibu sekarang yaitu di Padang, di Jalan Gajah. Baik, ibu akan mengambil absen dulu. Nanti ketika ibu panggil namanya, Ananda harus perkenalan diri lagi, menyebutkan nama lengkap dan juga tempat tinggal supaya ibu lebih tahu kalian. Vira Anita Putri, kamu bukannya yang pernah belajar sama ibu waktu di kelas 10 kemarin? Kalau nggak salah itu mata pelajaran pemakaian listrik, itu tentang Magicom. Iya, ibu masih ingat kalau kamu, karena kamu waktu itu sering pergi ke sekolah dan juga jarang tidak hadir dan juga selalu membuat tugas. Itu bagi kalian semuanya, bagi Anda semuanya, itu bisa tiru sifatnya si Vira karena dia itu rajin dan juga membuat tugas setiap harinya. Kalau nggak salah waktu itu nilai si Vira itu A sama ibu waktu itu ya. Iya kan Vira? Iya. Selanjutnya Ferdi. Oh, Ferdi tempat tinggalnya di Bukit Tinggi. Itu di mananya, Ferdi? Oh, di sebelah rumahnya itu. Selanjutnya Farah Aulia Andara. Oh, tempatnya Payakumbuh. Oh ya, teman ibu waktu kuliah dulu ada juga yang tinggalnya di Payakumbuh yang di dekat pasar itu. Berarti nggak terlalu jauh sama rumah teman ibu. Kapan-kapan pergilah ke rumah teman ibu itu. Selanjutnya Farhani Nabila Pasrodev. Baik, sebelumnya ibu akan membagi ketua kelas dulu karena tadi Ananda bilang kan belum ada ketua kelasnya di sini. Jadi ibu akan baginya. Sebelumnya di sini ibu yang membagi atau Ananda? Baik, ibu aja berarti. Oke. Karena tidak ada inisiatif dari Ananda sendiri, jadi sekarang ibu yang akan membagi siapa ketuanya.
Ibu memilih ketuanya yaitu Ferdi, wakilnya Ibu memilih perempuan ya, bukan laki-laki. Untuk wakil itu Farah, wakil, dan juga untuk sekretaris itu Vira. Untuk bendahara Hani. Di sini kan ada ketua satu, ketua kan udah ada, wakil dan juga udah ada. Untuk sekretaris itu ada 2 dan juga bendahara ada 2. Bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Kenapa? Karena takut nanti untuk sekretarisnya kalau berhalangan hadir tapi sekretarisnya satu lagi ada, jadi itu bisa menggantikannya. Untuk sekretaris 1 itu Vira, untuk sekre 2 itu Elsa ya, Elsa nama kamu ya, Elsa. Untuk bendahara 1 itu Hani. Untuk bendahara 2 itu Violeta aja, yang cewek aja. Karena Ibu tidak terlalu percaya kepada anak cowok ini untuk megang uang, jadi Ibu serahkan aja untuk anak cewek. Biasanya cewek itu selalu bisa dalam megang hal apapun biasanya ya. Karena waktu Ibu sekolah dulu, bukan kuliah, sekolah, Ibu sering jadi bendahara dan juga sekretarisnya. Baik, di sini untuk ketua kelas, wakil, sekre, dan bendahara semuanya sudah terbagi dan kita akan masuk ke kontrak kelas kita. Nah, untuk yang pertama, kontrak kelas kita itu yang pertama itu disiplin. Yang pertama itu harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu, disiplin tugas. Nah, datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Nah, untuk kelas kita, kontrak kelas kita masukkan jam 7. Masukkan jam 7.00. Jadi, untuk keterlambatan, sesuai kesepakatan kita, berapa menit keterlambatan yang bisa ditoleransi untuk kelas ini? Berapa? Jangan setengah jam, jangan 30 menit. Itu terlalu lama untuk kalian. Kita harus disiplin waktu. Lebih pagi itu lebih bagus, jangan bangun siang. Ibu memberi toleransi terlambat itu 10 menit. Keterlambatan itu 10 menit. Nah, jika nanti ada yang terlambat, apa sanksi untuk teman Ananda ini? Apakah diusir atau gimana? Jangan diusir. Kamu nih gimana? Seharusnya kalau ada teman yang terlambat itu kita nasihati dan juga jangan diusir dia. Nah, Ibu kasih toleransi ya ketika ada dari Ananda yang terlambat datang, walaupun itu hanya jam 10, jam 7.11, kita yang 7.10 kan. Kak Ananda yang terlambat tadi tetap boleh masuk sama Ibu, tetapi absennya tidak Ibu ambil. Gitu. Kita yang pertama di sini masuk ke kelas ini kita untuk mencari ilmu, bukan absen saja. Absen itu yang kedua nanti. Yang pertama itu mencari ilmu. Jadi untuk Ananda itu kan hak Ananda untuk masuk ke kelas menuntut ilmu, belajar. Tapi kita sudah membuat kesepakatan di sini. Toleransi untuk keterlambatan itu hanya 10 menit. Lewat dari itu, Ananda boleh masuk, tetapi absennya tidak ada. Baik, ada lagi yang mau ditambahin tentang kedisiplinan ini? Tidak ada. Selanjutnya yang kedua, itu perlengkapan
perlengkapan praktik dengan lengkap. Tahu maksudnya ini apa? Kita kan teori ini, kadang ada juga prakteknya sama ibu juga. Nah, perlengkapan praktek ini seperti tes pen. Nah, tes pen itu harus dibawa. Untuk anak listrik, tes pen harus dibawa ketika praktek. Nah, ketika Ananda tidak membawa alat Ananda, tes pennya atau komponen yang lain, Ananda cari keluar dulu sebelum masuk sama ibu. Kalau tidak membawa perlengkapan, itu tidak boleh masuk sama ibu. Ananda cari dulu keluar, baru boleh masuk sama ibu. Mengerti? Oke. Yang ketiga, itu tidak boleh meninggalkan kelas atau bengkel tanpa izin guru. Nah, misalkan kalian nanti ada yang mau ke toilet atau ada permisi untuk kesini gitu kan, atau kemari gitu kan. Kalian minta izin dulu ke guru yang ada di kelas ataupun teknisinya. Guru yang di dalam kelas itu kan ada teknisi juga di bengkel, bukan di kelas. Nah, harus izin, jangan kalian menyelondong aja keluar tanpa seizin guru atau teknisi kalian. Itu etika kita di dalam kelas ataupun di mana berada. Etika itu sangat perlu. Itu nomor 1. Percuma pintar tapi tidak ada etika, itu tidak boleh. Dan ketika kita ada etika, untuk misalnya kita tuh tidak terlalu pintar itu bisa dengan cara kita belajar. Tapi etika itu susah untuk mengajar seseorang itu. Jadi kita sangat perlu dan penting adanya etika. Dan yang keempat itu menjaga fasilitas kelas ataupun bengkel. Nah, ketika nanti kan kita praktek atau di kelas nanti kan ibu mengajar. Nah, apa saja yang alat atau barang yang ada di kelas itu kalian harus menjaganya. Ketika nanti ada hilang alat, contohnya obeng, nanti ada yang hilang, itu kalian mengganti bukan 1. Ketika hilang 1, nanti kalian ganti 10 supaya kalian bisa menjaganya dengan baik. Karena banyak kemarin itu ada itu hilang beberapa tanggal nggak salah, tapi tidak ada yang mengaku di sana, tidak mungkin kan tang ini hilang secara tiba-tiba. Jadi ibu ingin kepada Ananda semua, anak ibu semua, untuk menjaga fasilitas kelas kita ya, jangan mengambilnya atau tidak menjaganya. Oke. Yang kelima itu berperilaku jujur. Jujur ini berperilaku jujur dan juga bertanggung jawab di kelas atau dimanapun berada. Nah, sikap ini dimanapun kalian berada, kalian akan memakai sikap ini yang jujur dan bertanggung jawab. Harus, bukan dimanapun kalian berada menentukan tempatnya, bukan, dimanapun kalian berada harus memakai sikap jujur dan bertanggung jawab, karena ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan oleh semua orang, terutama yang di atas, sama Tuhan. Nah, contoh yang ibu bilang tadi, yang etika tadi itu sama juga. Nah, misalkan kalian pergi, misalkan sudah tamat SMK ini ya, Ananda pergi kerja di luar gitu. Itu yang pertama yang dilihat orang itu bukan Ananda pintar, Ananda bisa, tapi juga dilihat kejujuran Ananda dalam mengerjakan sesuatu dan juga kedisiplinan Anda dalam mengerjakan sesuatu dan juga tanggung jawab. Untuk masalah nanti kalian Ananda itu misalkan belum terlalu paham, itu bisa diajarkan secara perlahan. Kalau untuk kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab itu emang dari diri kita sendiri. Kita tentunya belajar juga, tapi harus kita tanamkan ke diri kita.
supaya kita bisa diterima di dunia kerja dengan cara disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Tapi jangan juga tidak tahu apa-apa. Kalau kita tidak tahu apa-apa, itu kita tidak juga bisa diterima di dunia kerja. Tapi dengan usaha dan belajar, insya Allah kita bisa diterima ya. Baik, sedikit lagi, itu yang keenam, itu berpakaian rapi dan bersih. Nah, di sini ibu di kelas ini, ibu sangat suka Ananda yang berpakaian rapi dan juga bersih. Ibu tidak suka Ananda itu tidak berpakaian rapi, seperti bajunya cowok ya, baju yang cowok itu keluar, tidak masuk ke dalam. Biasanya baju cowok itu kan masuk ke dalam separuh, bukan semuanya separuh. Dan juga untuk cewek-cewek berjilbab rapi, baju rapi yang digosok. Nah, untuk cewek-cewek yang masih ini sekarang kan SMK kan, jangan terlalu bermakeup tebal karena kita masih siswa. Jangan terlalu tebal atau dempul. Itu peraturan dari ibu ya, yang masuk kelas ibu itu tidak boleh penampilan kotor atau yang tidak rapi, harus bersih. Dan juga yang cowok bajunya harus masuk ke dalam, dan cewek tidak boleh bermakeup dempul atau tebal, yang biasa aja, normal biasa aja kita sebagai siswa. Dan juga untuk kelas itu tidak boleh ada sampah di dalam kelas, terutama laci kelas. Nah, setiap masuk ibu akan memeriksa laci Ananda semuanya, dan Ananda juga harus memeriksanya laci tersebut. Ketika ketahuan ada sampah di dalam lacinya, Ananda harus membuangnya keluar terlebih dahulu, baru masuk lagi ke dalam kelas, supaya kita belajarnya bisa nyaman gitu, karena dalam kelas itu bersih dan juga kalian juga rapi. Jadi kita bisa menerima pembelajaran itu dengan baik. Baik, hanya 6 itu kontrak kelas kita. Adakah dari Ananda yang ingin menambahkan kontrak kelas? Oke, tidak ada, berarti cukup ya. 6 itu aja kontrak kelas kita. Baik, setelah tadi Ibu menyampaikan kontrak kelas dan juga tentang nilai bobot selama kita sekolah, gitu kan, selama 2 semester 1 tahun ya. Iya. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang sistem kendali. Sistem kendali itu bagian komponen-komponen pada sistem kendali penerangan listrik. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang komponen-komponen pada sistem kendali pada penerangan listrik ini, Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu kepada Ananda semuanya, supaya Ibu tahu di mana sampai mana kemampuan Ananda atau pengetahuan Ananda tentang sistem kendali ini, komponen penerangan listrik ini. Nanti Ibu tahu sampai mana kemampuan Anda. Baik, Ibu akan membagikan ke siapa ya? Kan kita belum bikin grup. Nah, Ibu berikan aja ke ketua. Catat dulu nomor Ibu, nanti 0822. Nah, Ibu kirim ke ketua, nanti tolong bagikan ke teman-temannya, dan juga nanti setelah selesai kelas tolong dibikin grup supaya Ibu bisa menyampaikan informasi ke grup tersebut, supaya kalian juga bisa tahu, bukan ngomong ke ketua aja. Nah, nanti ketua kirimkan ke teman-teman masing-masing dan juga isi soal pretest tersebut. Nah, Ibu berikan waktu berapa? 5 menit cukup? Ini tidak cukup, berarti berapa menit? 10 menit itu terlalu lama.
kalau enggak ibu berikan waktu 7 menit untuk mengisi soal tersebut, karena di sana soalnya tidak banyak, itu soalnya cuma 10. Kalian jawab seberapa kalian tahu aja, jangan lihat Apet, jangan lihat GPT AI atau Google semacamnya. Isi sesuai kemampuan Ananda supaya bisa mengetahui seberapa tahu Ananda tentang pemateri yang akan ibu sampaikan nanti. Mengerti? Baiklah, karena Anda sudah selesai mengisi soal pretest tadi, ibu akan masuk ke tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengenal apa itu sistem kendali. Nanti ibu akan menjelaskan apa itu sistem kendali, dan juga kita akan membahas tentang manfaat sistem kendali. Yang ketiga, di sini ibu membagi tujuan itu hanya 3, karena itu hal-hal dan poin yang pentingnya. Yang ketiga itu ada jenis sistem kendali. Nah, di sini sebelum ibu menjelaskan mengenai sistem kendali itu, ada juga dari Ananda yang sudah mengerti atau paham tentang sistem kendali. Baik, berarti ini hari pertama ya kalian mengenal tentang sistem kendali di kelas 11 ini ya. Karena yang kelas sebelumnya ibu mengajar bukan mata pembelajaran ini. Mata pembelajaran pemakaian listrik itu tidak ada membahas tentang sistem kendali. Jadi sekarang ibu akan menjelaskannya. Sistem kendali itu pertama diterjemahkan dari kata sistem, control system. Nah, selain itu terdiri dari kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja sama dalam melakukan suatu sarana tertentu. Nah, sedangkan kata kendalinya itu dan mengendalikan itu mempunyai unsur dinamik yang mempunyai pengertian tidak hanya mengatur atau merapikan, tetapi juga mendukung nilai-nilai yang bersifat menguasai dan mengekang secara dinamis. Itu sistem kendali itu secara singkat aja dulu. Baik, sekarang kita masuk ke manfaat sistem kendali itu. Seperti yang tadi juga, sebelum ibu menjelaskan manfaatnya ini, ada nggak dari anak ibu yang di sini yang tahu manfaat sistem kendali walaupun sedikit aja? Iya, betul. Sistem kendali itu untuk mengendalikan alat-alat, misalnya seperti kayak mesin cuci gitu kan, atau kipas angin atau alat industri lainnya. Ya, itu benar juga. Tapi di sini nih akan ibu lengkapi lagi. Itunya sebenarnya sistem kendali itu cara kita mengatur atau mengontrol suatu alat supaya bisa bekerja sesuai yang kita inginkan. Nah, sistem kendali ini itu sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari kita, seperti yang disebutkan oleh teman Ananda tadi, itu misalnya mesin cuci, kipas angin, atau alat industri lainnya gitu kan. Intinya sistem kendali itu dibuat supaya hasil kerja atau alat tetap sesuai tujuan, walaupun kadang ada gangguannya dari luar juga. Dan juga sistem kendali ini biasanya dipakai juga untuk membuat robot. Nah, kalau di perkuliahan itu ada yang namanya robotik. Itu biasanya banyak yang pakai sistem kendali. Nah, dan yang perlu kita ketahui juga, sistem kendali ini itu ada beberapa bagian penting yang harus Ananda pahami, yaitu bagian input, proses, output, dan juga feedback. Nah, input ini perintah yang kita kasih pada sistem, lalu diproses oleh alat atau controller, kemudian menghasilkan output. Nah, kalau sistemnya tertutup,
output ini bakal dibandingkan lagi sama yang kita inginkan. Jadi kalau ada perbedaan sistemnya, bakal otomatis memperbaiki. Nah, di sini Ibu mau Ananda semuanya paham tentang sistem kendali ini yang sangat penting, apalagi buat Ananda nantinya yang akan bekerja, ya misalkan yang bisa bekerja atau mau bekerja nantinya di dunia industri atau kuliah. Itu banyak alat sekarang yang sudah pakai sistem kendali, itu seperti PLC, motor listrik, dan lainnya. Baik, di sini Ibu akan masuk ke jenis sistem kendali. Dan pertama di sini itu ada MCB. Nah, MCB itu kepanjangannya apa? Ada yang tahu dari kepanjangan MCB di sini apa? Ya, benar. Ini benar. MCB itu miniatur circuit breaker. Itu fungsinya apa? Ada yang tahu di sini? Masih udah kelas 2 tidak tahu? Udah kelas 2 11 ya. Atau kan di kelas kelas 10 itu sudah mempelajari tentang MCB. Nah, sebagaimana kan itu MCB itu sebagai pengaman instalasi dari arus lebih, overload, dan juga hubung singkat, short circuit. Dan juga cara kerja MCB di sini itu saat arus normal itu MCB tetap di posisi on dan arus mengalir ke rangkaian penerangan. Dan jika terjadi arus berlebih, itu bimetal di dalam MCB itu akan panas dan melengkung lalu memutus kontak. Dan juga jika terjadi hubung singkat, sistem elektromagnetik itu di dalam MCB bekerja sangat cepat untuk memutus arusnya. Dan setelah gangguan diperbaiki, itu MCB dapat diaktifkan kembali secara manual. Baik, lanjut lagi yang kedua. Yang kedua ada push button. Jadi di antara anak-anak ibu semua ini, ada nggak yang tahu sedikit aja tentang penjelasan apa itu push button? Ya, secara sederhana betul yang kata Ferdi tadi, push button itu sebagai saklar. Nah, saklar sederhana yang cara kerja itu cuma ditekan, bukan menghubungkan atau memutuskan arus listrik, bukan ditekan caranya. Jadi gampangnya, kalau Ananda mencopot tombolnya, arus itu bisa mengalir, dan kalau dilepas itu arus itu bisa berhenti lagi, tergantung jenis push buttonnya. Nah, push buttonnya ini sering banget dipakai di rangkaian kontrol, misalnya buat tombol start atau stop pada mesin gitu, seperti yang contoh yang ada di PPT Ibu yang gambar push button. Nah, push button itu ada 2 jenis, itu yang harus Ananda ketahui. Yang pertama, normally open, normally close, NO dan NC. NO itu kondisi awal terbuka, jenis arus yang nggak mengalir. Tetapi kalau ditekan, baru arusnya itu lewat. Nah, biasanya dipakai buat tombol start. Nah, sedangkan NC itu kebalikannya, kondisi awalnya itu tertutup, jadi arusnya itu mengalir. Nah, tetapi kalau dia ditekan, arusnya itu malah terputus. Ini biasanya dipakai untuk tombol start. Nanti kalian ketika praktek pasti akan memakai yang namanya push button ini untuk sistem kontrol. Nah, contohnya Ibu di sini akan kasih kalian gambaran biar kalian tuh lebih paham. Misalnya tombol bel rumah itu contohnya push button NO. Nah, saat itu ditekan NO, tombol push button NO tadi ditekan, itu bel akan berbunyi. Tapi pas dilepas, itu bunyinya tuh berhenti.
Nah, konsep ini sama seperti yang dipakai di dunia industri, cuma penerapannya itu lebih luas. Misalnya buat misalnya buat menghidupkan motor listrik itu atau menjalankan sistem otomatis. Jadi intinya pada push button ini itu komponen kecil tapi penting banget di sistem kendali. Ananda harus paham cara kerjanya karena ini dasar sebelum belajar rangkaian yang lebih kompleks seperti relay nantinya, kontaktor atau PLC. Baik, paham sampai di sini? Selanjutnya komponen yang ketiga itu ada relay. Nah, kalian nantinya pasti kalau praktek sistem kendali ini pasti akan menggunakan relay. Bukan semuanya, tapi ada banyak gitu akan menggunakan relay. Nah, ada yang tahu di sini relay itu apa? Relay itu secara singkat dan garis besarnya itu sistem itu saklar otomatis. Nah, relay itu adalah saklar otomatis yang kerjanya itu memakai listrik. Jadi beda sama saklar biasa yang kita temui pakai tegangan, pakai tangan. Itu kalau relay ini biasa nyambung dan mutusin arus listrik secara otomatis karena adanya arus listrik yang mengendalikannya. Nah, cara kerjanya juga sebenarnya itu nggak terlalu ribet. Di dalam relay itu ada kumparan koil dan kontak. Nah, waktu kumparannya dialiri arus listrik, dia bakal jadi magnet dan menarik kontak supaya berubah posisi. Dari situ, arus listrik di bagian lain bisa mengalir atau terputus. Jadi bisa dibilang relay ini dipakai buat mengontrol arus yang lebih besar pakai arus yang lebih kecil gitu. Nah, relay juga mempunyai jenis kontak yang sama kayak push button tadi, yaitu NO dan NC. Nah, NO ini awalnya terbuka, jadi arus yang mengalir sebelum relay aktif, sedangkan NC ini awalnya tertutup, jadi arus sudah mengalir akan terputus saat relaynya aktif. Nah, ini penting banget dipahami karena sering dipakai di rangkaian kontrol gitu. Baik, sekarang masuk ke jenis-jenis yang keempat, yaitu kontaktor. Ada yang tahu kontaktor ini apa? Kontaktor itu sebenarnya hampir sama relay, tapi dipakai khusus buat arus yang lebih besar, misalnya buat nyalain motor listrik di industri. Jadi kalau di relay itu untuk beban kecil aja. Nah, kontaktor ini dipakai buat beban yang lebih berat. Nah, bisa dibilang kontaktor itu versi kuatnya gitu daripada relay. Nah, cara kerjanya itu juga hampir sama relay. Di dalam kontaktor ada juga kumparan koil, ada juga kontak utama. Nah, waktu koil dialiri arus listrik, dia itu jadi magnet dan menarik kontak supaya menutup. Nah, jadi arus listrik besar bisa mengalir ke beban, misalnya motor. Nah, kalau arusnya ke koil dimatiin, itu kontaknya balik lagi ke posisi awal dan arus itu bebannya terputus gitu. Kontaktor biasanya punya kontak utama dan juga kontak bantu. Nah, kontak utama ini dipakai buat mengalirkan arus besar ke beban, sedangkan kontak bantu ini itu dipakai di rangkaian kontrol. Nah, misalnya buat mengunci, soft shielding, dan juga atau untuk interlock. Ini penting banget dipahami karena sering dipakai di rangkaian start stop motor. Nah, Ibu bisa ngasih kalian sebuah contoh atau gambaran supaya kalian lebih paham gitu.
Misalnya Ananda itu menyalain motor 3 fasa. Motor 3 fasa itu nggak mungkin langsung pakai push button karena arusnya itu besar. Karena push button itu tidak bisa untuk arus yang besar. Nah, push button itu cuma ngasih perintah ke kontaktor. Lalu kontaktor yang bakal nyambungin arusnya itu ke motor. Jadi intinya kontaktor ini komponen penting di sistem kendali, terutama di dalam industri. Ananda wajib paham cara kerja kontaktor ini karena sangat diperlukan di lapangan nantinya atau di dunia industri. Ada paham tentang kontaktor ini? Kalau Ananda paham, Ibu akan lanjut ke jenis-jenis yang nomor 5. Kita di sini cuma bahas 5 sistem kendali dulu ya, karena tidak mencukupi waktu. Yang kelima itu ada time relay. Nah, di sini ada yang tahu nggak time relay itu apa fungsinya, cara kerjanya gimana? Bisa jelasin sebentar ke Ibu? Iya, time relay itu adalah relay yang mempunyai fungsi tambahan, yaitu bisa mengatur waktu. Kalau relay tadi nggak bisa mengatur waktu, tapi time relay bisa mengatur waktu karena time, waktu itu kan. Jadi nggak langsung aktif atau mati kayak relay biasanya, tapi ada jeda waktu dulu sesuai yang kita atur waktunya. Nah, komponen time relay ini sering dipakai kalau kita butuh proses yang nggak langsung jalan, tapi harus menunggu beberapa detik atau menit untuk menjalankannya. Nah, cara kerjanya itu lebih sama kayak relay biasanya tuh. Ada koil dan kontak juga sama kayak relay, tapi bedanya itu waktu koil dialiri arus, kontaknya nggak langsung berubah. Dia bakal nunggu dulu sesuai waktu yang sudah di reset atau setting. Misalnya di reset 5 detik atau 5 menit, baru kontaknya itu berubah, entah itu menutup atau membuka. Baik, sampai di situ materi kita, penjelasan kita hari ini, dan juga untuk waktu sudah mulai habis juga ya, penjelasan kita sudah selesai juga. Sebelumnya mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu harap Ananda sudah mulai paham tentang materi yang kita bahas hari ini, mulai dari push button, relay, kontaktor, sampai time relay. Semua ini adalah dasar yang sangat penting dalam sistem kendali, terutama buat Ananda yang nantinya akan turun ke dunia kerja, bidang teknik atau industri lainnya. Ibu ingin Ananda ingat, belajar itu memang nggak selalu mudah. Kadang bikin bingung, kadang juga bikin capek banget, sampai kayak mau nyerah gitu. Tapi justru dari situ Ananda sedang berkembang. Jangan cepat menyerah. Kalau belum paham, jangan menyerah. Harus sampai paham, karena setiap orang punya proses belajarnya masing-masing. Yang penting Ananda itu mau terus mencoba dan gak berhenti belajar. Ketika Ananda sudah paham, yaitu beralih ke yang lain yang Ananda belum paham, sampai Ananda nantinya paham lagi. Dan Ibu juga berharap Ananda lebih aktif lagi ke depannya. Jangan ragu untuk bertanya. Kalau ada yang belum jelas, silakan tanya. Jangan ragu, dan juga jangan tanya ke teman ketika teman itu tidak mengerti. Ketika teman itu paham dan mengerti, tanya ke dia. Jangan malu untuk bertanya. Nah, di kelas ini nggak ada pertanyaan yang bodoh. Justru dengan pertanyaan Ananda itu menunjukkan bahwa Ananda itu benar-benar ingin belajar, benar-benar ingin tahu. Dan juga kata-kata yang ada Ibu dengar kayak mencari perhatian guru gitu, sosok bertanya. Jangan kayak gitu. Jangan ada pemikiran kayak gitu. Kita bertanya karena kita tidak tahu. Jadi kita ingin belajar, maka kita bertanya.
saya ibu mau kalian itu nggak datang dari bakat saja, tapi dari latihan dan kemampuan untuk terus belajar. Jadi terus semangat, jangan malas, dan persiapkan diri Ananda dari sekarang supaya nanti siap menghadapi dunia kerja. Cukup sampai sini materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya kepada anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu semua sukses ke depannya. Ada lagi yang mau ditambahin sebelum ibu menutup kelasnya? Baik, sampai situ aja. Nanti ketua jangan lupa bikin grup WA-nya ya, untuk masukin ibu dan juga teman-teman yang lainnya supaya ibu bisa menyampaikan informasi ke grup tersebut. Baik, ibu tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.